Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pagi tadi kembali erupsi meski tidak menimbulkan dampak secara langsung. Namun PBBD Kabupaten Lumajang meminta warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Erupsi Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan terjadi Sabtu pagi. Awan panas guguran dengan volume cukup besar meluncur dari Kawah Jonggring, Saloko. Selang 2 jam kemudian atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran susulan kembali terjadi dengan jarak luncur yang hampir sama, yakni sejauh 1.500 meter. Berdasarkan laporan periode pos pengamatan Gunung Api Semeru selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa dialami gempa letusan sebanyak 26 kali. Sedangkan awan panas guguran terekam dengan amplitudo maksimal 15 mm selama 157 detik. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi menghimbau warga untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter di kanan kiri sepadan sungai hingga 17 km sepanjang jalur lahar karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Setiap saat bisa terjadi secara fluktuatif karena gunung berapi apalagi Gunung Semeru dengan status level 3 siaga itu bersifat fluktuatif, kadang baik, kadang meningkat dan sebagainya. Kalau guguran itu masih berpotensi karena di atas itu masih banyak sisa material, jutaan kubik yang ada di atas yang siap untuk turun. Maka dari itu BPBD tetap selalu koordinasi dengan pos pengamat, koordinasi dengan relawan dan Muspika tentang situasi di seputaran Gunung Semeru dan aktivitas Gunung Semeru setiap harinya. Pemirsa, 4 pekerja proyek BTS disandra kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua. Pegunungan KKB juga meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Rombongan karyawan yang terdiri dari 6 orang diserang oleh KKB di Okbab, Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan Jumat siang. 5 orang KKB menganiaya, merampas dan menyandera rombongan pekerja. Dari 6 orang yang ada di rombongan tersebut, baru 2 orang yang berhasil dibebaskan. Keduanya terluka karena dianiaya KKB. Salah satunya adalah Kadis Kominfo Pegubin Alverus Saduari. Sementara 4 orang lainnya masih disandera. KKB meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat untuk membebaskan para sandera. 4 orang yang disandera di distrik Okbab oleh kelompok KKB tersebut. Berdasarkan informasi terakhir kami dapat yang 2 orang terluka juga sudah mendapatkan perawatan di puskesmas tempat. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemda yaitu melakukan upaya negosiasi melalui tokoh-tokoh adat setempat guna mencari jalan penyelesaian secara damai sehingga tidak jatuh korban jiwa dan ke-4 orang pekerja tower BTS dapat dikembalikan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat petang, Pak Beni. Bagaimana, Pak Beni, kronologis penyanderaan pekerja BTS? Ya, selamat malam Mbak Mega dan pemirsa iNews. Ya, terkait dengan kronologis bisa saya jelaskan bahwa memang ada rencana dari Kadis Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang ya, Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Alverus Saduari itu mendatangi distrik Okbab terkait adanya permasalahan pembayaran
upah kerja kalau tidak salah seperti itu yang kami dapat keterangannya. Nah itu pada pukul 8 lebih 8.30 ya waktu Indonesia bagian timur, mereka menggunakan pesawat charter menuju ke distrik Okbab dari lapangan terbang atau bandara Oksibil. Ke-6 orang tersebut yaitu Alverus Sanwari, Kadis Kominfo bersama dengan staf dari PT IBS yang memang menggarap proyek pembangunan BTS, Pak Benyamin Sembiring, kemudian ada Asmar, juga staf IBS dan Pak Ferry, staf IBS juga, kemudian PA Skulka, pegawai staf distrik Okbab, dan Senius Lapitalen itu penumpang tujuan Jayapura Transit distrik Okbab. Baik, Nah, ya. Kemudian mereka tiba di Okbab, didatangi oleh 5 orang. Kemudian pesawat disuruh meninggalkan distrik Okbab ya. Nah mereka kemudian ada pembicaraan mereka lah seperti itu ya, untuk terkait penyelesaian pembayaran, dan mereka diminta uang tebusan sebesar 500 juta. Nah memang sempat mereka 3 orang dilukai dengan benda tajam. Ya itu yang salah satunya adalah yang 2 orang dibebaskan itu Pak Benyamin Sembiring. Oke. Nah, sedangkan kepala dinasnya tidak terluka. Sampai kemudian Pak Benyamin Sembiring, staf dari PT IBS ini menghubungi pesawat untuk penjemputan. Kemudian mereka berangkat ke Oksibil, kemudian dilakukan perawatan kesehatan di rumah sakit Oksibil. Nah, 4 orang yang masih ditahan di sana terkait dengan benda yang mereka atau ini ya uang tebusan yang mereka minta sebagai jaminan demikian. Namun kedua orang lainnya yang terluka itu sudah infonya diberikan perawatan kesehatan di klinik kesehatan ya atau puskesmas di Okbab. Oke, baik. Pak Beni, artinya bahwa saat ini masih ada 4 pekerja yang disandra dan sebelumnya ada 2, artinya ada 6 pekerja begitu ya disandra. Apakah sudah ada pernyataan dari KKB mereka lah yang bertanggung jawab atas penyanderaan ini, Pak Beni? Sementara dari kami pihak kepolisian masih mendalami terkait 5 orang yang melakukan penyanderaan tersebut. Karena kita belum dapat mengidentifikasi dari keterangan yang diberikan oleh Kadis Kominfo, mereka adalah siapa-siapa ini yang saat ini masih kita dalami. Jadi kita belum bisa menentukan apakah mereka merupakan bagian dari KKB kelompok siapa atau pimpinan dari kelompok KKB siapa. Demikian. Iya, Pak, kita melihat bahwa memang ini terjadi di distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dan ternyata memang 6 pekerja ini tanpa adanya pengawalan dari petugas kepolisian ataupun memang TNI. Berarti artinya ini memang distrik Okbab ini menjadi operasi baru di daerah tersebut, Pak Beni? Jadi bisa saya jelaskan di sini. Distrik Okbab merupakan salah satu distrik di wilayah Pegunungan Bintang, Kabupaten Pegunungan Bintang ya, di Provinsi Papua Pegunungan, yang tidak ada aparat keamanan di sana atau tidak ada baik pos polisi maupun militer. Dan Kepala Kadis Kominfo ini kan orang Pegunungan Bintang ya, orang asli.
Jadi mereka merasa dari BTIBS bersama dengan Kadisompu ini, mereka turun ke lapangan, itu memang dijamin keamanan gitu. Oke, baik. Artinya kegiatan mereka itu aman tanpa dikawal oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Nah, inilah yang miskomunikasi atau kurangnya koordinasi dengan aparat keamanan. Iya, baik. Demikian. Ya, berarti artinya memang ini karena memang orang asli dari distrik Okbab sendiri, mereka merasa nyaman dan juga aman sehingga tidak berkoordinasi dengan pihak TNI ataupun Polri, tidak mengawal mereka. Namun ternyata terjadi sandra di situ, Pak. Apakah dari 5 orang ini sudah ada, Pak, identifikasi data-data mereka yang merupakan anggota KKB sampai saat ini? Belum, Mbak. Belum ada, karena kita belum tahu ini identitasnya siapa orang-orang tersebut, kita belum bisa ketahui. Namun kami bisa mengetahui ya memang karena mereka berkelompok menggunakan senjata tajam. Kemudian salah satunya itu membawa identitas berupa lambang bintang kejora ya, lambang atau bendera bintang kejora gitu. Nah, ini kami menduga saat ini sementara adalah mereka kelompok kriminal bersenjata. Iya, Pak, kita ketahui bahwa memang ada salah satu korban yang dibawa ke rumah sakit, bahwa artinya ini kita juga tidak bisa memungkiri adanya kekerasan yang terjadi ketika 4 pekerja ini disandra. Bagaimana langkah penyelamatan, Pak? Ya, sudah dilakukan koordinasi dengan Forkompimda ya, baik dengan Dandim dan juga Bupati. Oke, baik. Apakah juga nantinya akan dilakukan langkah preventif juga, Pak? Sorry, ada gangguan komunikasi. Baik, silakan Pak Beni. Kita lakukan upaya adalah pendekatan persuasif, yaitu melakukan negosiasi untuk bisa membebaskan ke-4 orang yang masih disandra tersebut untuk bisa selamat. Kita belum lakukan upaya tindakan ini ya, menurunkan pasukan lah ke sana ya. Kita upayakan dulu negosiasi persuasif, namun tetap kita akan tegakkan hukum terhadap pelaku penyanderaan ini. Demikian. Oke, baik. Pak Beni, terima kasih untuk waktunya. Kita berharap bahwa 4 pekerja yang disandra oleh kelompok KKB agar bisa diselamatkan dan juga ada langkah-langkah negosiasi yang berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya. Selamat petang. Pemirsa, sejumlah partai besar mendaftarkan bakal calon legislatifnya di Komisi Pemilihan Umum. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah usai jeda berikut ini.